Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa kedua berdasarkan Injil Yohanes bab 1 ayat 29-34. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sebagai imam muda, Uskup Fulton Sheen yang sangat terkenal itu pernah bertugas di sebuah paroki kecil. Pada satu sore, dia duduk di tempat pengakuan untuk mendengarkan pengakuan umat. Tiba-tiba seorang perempuan masuk ke dalam tempat pengakuan itu dan berkata, "Tenang, pastor, saya tidak datang untuk mengaku. Saya datang ke sini hanya karena ibu saya memaksa saya untuk mengaku dosa. Saya akan duduk di sini selama 5 menit dan sesudah itu saya keluar." Pastor Fulton Sheen bertanya, "Siapa namamu?" "Agatha," jawab perempuan itu. "Nama yang bagus," kata sang pastor. "Agatha berarti baik atau ramah." Perempuan itu tertawa dan kemudian berkata, "Saya adalah perempuan yang tidak baik, pastor. Saya adalah kupu-kupu malam dan mungkin wanita yang paling berdosa di kota ini. Saya baru saja keluar dari penjara. Ketika di penjara, saya berdoa kepada Tuhanmu untuk membebaskan saya dari penjara. Tetapi ternyata dia tidak bisa. Dia mungkin tidak sudi mendengarkan doa orang-orang seperti kami ini. Kemudian saya berdoa kepada setan. Saya berkata kepadanya, 'Setan, saya akan melakukan 9 dosa sakrilegi, yakni menerima komuni dalam keadaan berdosa dan akan mengutuk Tuhan asalkan engkau membebaskan saya.' Dan apa yang terjadi? Pada hari yang ke-8, saya dibebaskan dari penjara." Apa yang bisa engkau katakan, pastor, tentang hal ini? Pastor Fulton Sheen menjawab, "Kelihatannya setan telah memenangkan penawaranmu. Dia memberikan engkau kebebasan, tetapi sebagai gantinya, dia mendapatkan jiwamu. Tetapi Agatha, percayalah, engkau tidak seluruhnya tersesat. Engkau masih memiliki kasih. Engkau berada di sini karena ibumu. Itu berarti bahwa engkau masih mengasihi ibumu. Orang yang memiliki kasih di dalam hatinya, biar cuma sedikit, tidak tersesat. Tinggallah bersamaku di sini selama beberapa saat." Agatha menyandarkan bahunya ke belakang dan berontak, tetapi kemudian dia duduk tenang. Kemudian Pastor Fulton Sheen melanjutkan dengar pengakuan. Dia meminta kepada orang-orang yang mengaku supaya berdoa bagi Agatha agar dia bisa bertobat. Setelah semua orang selesai mengaku, Pastor Sheen berlutut di depan tabernakel selama berjam-jam. Ketika hampir tengah malam dan koster hendak menutup pintu gereja itu, tiba-tiba dia mendengar langkah seseorang memasuki gereja itu. Orang itu tiba-tiba berlutut di sampingnya dan mulai menangis. Dia menumpahkan semua isi hatinya kepada Pastor Fulton Sheen dan mengakukan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Dengan sabar, Pastor Fulton Sheen mendengarkan pengakuannya dan kemudian memberikan absolusi. Dengan demikian, semua dosa Agatha sudah terhapus dan dia menjadi manusia baru lagi. Kemudian Pastor Fulton Sheen berkata kepada Agatha, "Yesus, anak domba Allah, telah menghapus dosa-dosamu dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus kepada orang-orang Yahudi sebagai domba Allah. "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1:29. Gelar domba Allah mengingatkan orang Israel akan domba yang dibawa ke dalam bait Allah pada upacara penghapusan dosa atau Yom Kippur, di mana Imam Agung meletakkan tangan ke atas domba itu dan menyebutkan semua dosa orang Israel ke atas domba itu, lalu mengusir domba itu ke hutan untuk kemudian diterkam oleh binatang buas.
domba itu dikorbankan untuk memikul dosa-dosa orang Israel. Gelar domba itu juga mengingatkan orang-orang Yahudi akan domba Paskah yang dibunuh pada waktu malam Paskah ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Pada waktu itu, setiap keluarga Yahudi membunuh seekor domba dan mengoleskan darahnya di atas 6 pintu, sehingga ketika pada malam itu malaikat maut datang untuk membunuh anak sulung orang-orang Mesir, anak sulung orang-orang Israel luput karena ada darah anak domba di atas 6 pintu mereka. Sekali lagi, darah anak domba meluputkan orang-orang Israel dari kematian. Domba dikurbankan supaya orang-orang Israel tetap hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, apa arti Injil ini untuk kita? Pertama, kita harus hidup seperti domba Allah, yakni menghidupi kehidupan yang murni, tulus, rendah hati, tidak ingat diri, seperti yang dicontohkan oleh Yesus, Sang Anak Domba Allah. Kedua, sebagaimana domba telah memberikan hidupnya untuk orang-orang lain, demikian pun hendaknya kita juga rela membagikan berkat yang kita terima dalam bentuk kesehatan, harta benda, waktu, dan bakat kita kepada orang-orang atau keluarga-keluarga lain. Ketiga, sebagaimana Yesus telah menyebut diri sebagai gembala untuk domba-dombanya, maka demikian pun kita hendaknya menjadi gembala untuk sesama yang membutuhkan pertolongan, perhatian, dan keterlibatan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.